Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, yakni Jessica Kumala Wongso, bebas bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024. Kasus pembunuhan ini mengundang perhatian masyarakat luas dan dikenal dengan kopi sianida. Seperti apa perjalanan kasus Jessica hingga akhirnya ia bebas bersyarat? Berdasarkan catatan Kompas, Jessica Kumala Wongso ditangkap polisi pada 30 Januari 2016 pukul 7.45. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang juga teman dekatnya. Hasil penyidikan kala itu, Jessica bertemu Mirna dan Hani pada 6 Januari di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pukul 17.15. Sebelum Mirna dan Hani datang, Jessica telah terlebih dahulu tiba di Olivier dan memesan 3 jenis minuman. Ia juga langsung membayar tagihannya. Salah satu minuman adalah es kopi Vietnam. Kemudian setibanya di Cafe Olivier, Mirna minum kopi Vietnam tersebut. Tak berapa lama, korban menunjukkan reaksi aneh, seperti kejang-kejang dan beberapa bagian tubuh mengeras. Mirna dilarikan ke klinik Dharmayanti yang berada di lantai dasar mal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Dokter menyatakan Mirna meninggal pukul 18.30. Menurut polisi, selama duduk, Jessica menunjukkan gerak-gerik mencurigakan, mulai dari menata letak minuman, meletakkan tas kertas di atas meja yang menghalangi pandangan kamera pengawas ke arah minuman, hingga terlihat memindahkan kopi ke dekatnya. Pada 27 Oktober 2016, Majelis Hakim yang dipimpin Kisworo memvonis Jessica 20 tahun penjara karena Jessica secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur dakwaan jaksa penuntut umum pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. 7 tahun berselang, tepatnya pada akhir September 2023, kasus Jessica kembali menjadi perhatian publik setelah Netflix mengangkat kasus itu ke dalam film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter ini berhasil mengajak penonton merenungkan lagi kasus tersebut. Film dengan gaya penceritaan dokumenter yang dirilis Netflix pada 28 September 2023 ini mengumpulkan rekaman rentetan peristiwa yang berkaitan dengan kasus ini dan menjahitnya dengan wawancara pihak-pihak terkait. Dalam film itu digambarkan banyaknya pihak yang melihat sejumlah kejanggalan sejak awal kasus dibuka dan Jessica dinyatakan sebagai tersangka. Persidangan yang melelahkan pun menyisakan banyak hal, terutama soal bukti yang terang benderang tentang Jessica meracuni kopi Mirna dengan sianida. Meski sempat menjadi perbincangan, film tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap kasus hukum Jessica dan membuatnya tetap menjalani kurungan penjara. Setelah mendekam di penjara selama 8 tahun 1 bulan 18 hari, Jessica akhirnya menghirup udara bebas hari ini. Kenapa dia bisa bebas, padahal vonis pengadilannya 20 tahun penjara? Kepala Kelompok Kerja Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Dede Edward Eka Saputra, dalam siaran persnya mengatakan Jessica mendapatkan pembebasan bersyarat setelah mendapatkan total potongan hukuman atau remisi 58 bulan 30 hari. Selama menjalani masa pidana, yang bersangkutan dinilai berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana. Pemberian pembebasan bersyarat ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Kalau dihitung, sebenarnya Jessica belum mencapai 2/3 masa pidana. Selama menjalani bebas bersyarat, mengacu pada Permen Kumham tersebut, Jessica harus berkala melaporkan diri ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara hingga 27 Maret 2032. Menurut sahabat Kompas bagaimana? Apa yang sebenarnya terjadi di kasus kopi sianida ini?